selama siang ya. Mungkin pas ada yang lagi modal video ini pagi, baru sama pagi. Kalau yang modal siang sama siang, dan kalau lagi modalnya malam, itu saya ucapkan selamat malam. Materi pertama untuk mekanika rekayasa 1, kita akan bahas tentang gaya. Jadi mekanika rekayasa 1 ini adalah mata kuliah dasar, dimana saya harapkan nanti mahasiswa yang mengambil bisa lulus semua ya. Karena kita tahu mekanika rekayasa serinya ada 3, itu mekanika rekayasa 1, mekanika rekayasa 2, dan mekanika rekayasa 3. Jadi syarat untuk lulus adalah minimal D. Jadi kalau mekanika rekayasa 1 dapat D, maka boleh mengambil mekanika rekayasa 2. Tapi jika mekanika rekayasa 1 dapat D, berarti otomatis tidak boleh mengambil mekanika rekayasa 2. Jadi saya harap diperhatikan baik-baik, sehingga saya harapkan semua lulus ya jangan D lah, nilainya A dan B semua ya, saya harap seperti itu. Oke, untuk bahasan pertama kita akan membahas tentang gaya. Jadi untuk mekanika rekayasa 1 ini semuanya tentang gaya ya. Jadi kita belajar tentang gaya gitu. Oke, mungkin dulu waktu SMA ya, mungkin SMA atau STM sudah pernah atau SMP bahkan sudah belajar tentang fisika, tentang gaya. Ya, saya coba mengulas lagi ya, bahwa gaya itu dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan dan sangat berkaitan dengan aktivitas yang dapat mengubah kecepatan seluruh objek. Jadi gaya itu bisa diamati ya. Gaya dinamakan dengan simbol F ya, berasal dari kata force ya, memiliki besaran magnitud dan arah. Sehingga gaya merupakan besaran vektor, satuan internasional yang digunakan untuk mengukur adalah Newton, dinamakan dengan M. Dan aplikasinya nanti tidak semuanya karena disesuaikan dengan Newton ya, bisa pakai kilogram, bisa pakai gram. Apalagi untuk kasusnya di Indonesia itu yang paling familiar adalah untuk maksud saya pertama adalah untuk kilogram dengan ton. Jadi ada simbol ada di gambarnya ini ya, ada yang mendorong mejanya bisa berpindah, itu gaya. Jadi ketika mejanya bisa berpindah itu identifikasi bahwa ada gaya di situ. Nah, kemudian mungkin ada yang mencari di supermarket ya, kemudian ditarik, dan kalau yang bisa berpindah itu juga karena ada gaya, kemungkinan ada gaya. Oke. Ya, pengaruh gaya pada benda ya. Jadi jika sumber gayanya adalah manusia, maka pengaruh gaya pada benda menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Jadi kalau bendanya bergerak, kemudian didorong, maka perubahan kecepatan terjadi atau ditarik gitu, jadi perubahan kecepatan. Kemudian yang kedua menyebabkan benda menjadi bergerak dan sebaliknya. Jadi kalau ada meja, yang diam kemudian didorong terjadi bergerak, atau ada mobil sedang bergerak kemudian didorong dari depan sehingga menjadi diam. Itu pengaruh pada benda. Yang ketiga
adalah mengubah arah gerak suatu benda. Jadi awalnya mungkin bendanya lurus, kemudian didorong dari samping sehingga dia berbelok, arahnya berbelok. Itu pengaruh gaya pada benda. Gaya sebagai misalnya vektor dapat digambarkan dengan anak panah. Jadi gaya itu selain mempunyai besar juga mempunyai arah. Nah, arah gaya ditandai dengan anak panah. Sedangkan besarnya gaya itu biasanya ditunjukkan dengan besarnya atau panjangnya suatu garis. Jadi kalau anak panah menunjukkan arah gayanya, sedangkan panjang anak panah menunjukkan seberapa besar gayanya. Ya, mengenai gaya kita mengenal ada hukum Newton. Kita mengenal hukum Newton yang lama itu di SMA SMP juga sudah familiar ya. Hukum Newton 1 ya, hukum Newton 1 itu mengatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak oleh sesuatu lain kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dan benda itu akan bergerak jika akan diberikan gaya. Kemudian hukum yang kedua, gaya berdasarkan mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami kecepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Jadi F atau gaya sama dengan massa diberikan percepatan. A-nya percepatan, M-nya massa. Ini M kecil, itu dengan M sama. Yang ketiga, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar. Jadi perlu diperhatikan, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi ini sudah ada hukumnya ya, bahwa ketika ada aksi selalu ada reaksi. Ketika ada aksi selalu ada reaksi. Besarnya berapa? Besarnya sama ya. Jadi reaksi besarnya akan sama dengan aksi, akan tetapi arahnya yang berbeda, arahnya berlawan. Jadi reaksi itu berusaha meniadakan aksi ya. Reaksi itu selalu berusaha meniadakan aksi. Makanya karena reaksi itu berusaha sama dan arahnya berbeda atau berlawan. Gaya aksi dapat didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak. Oke, tadi kita sudah definisikan. Sedangkan reaksi dapat didefinisikan sebagai perlawanan yang diberikan oleh benda akibat adanya aksi yang mempunyai besar sama dengan gaya aksi tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau ada reaksi pasti ada aksi, dan jika ada aksi pasti ada reaksi. Jadi aksi dan reaksi itu hukum keseimbangan ya. Kayak macam ada panas, ada dingin. Jadi kalau ada yang memberikan perhatian kepada lawan jenis ya, bukan yang laki-laki memberikan perhatian kepada yang perempuan, ataupun sebaliknya perempuan memberikan perhatian kepada laki-laki, itu aksi gitu. Nah, ketika aksi itu berbalas maka ada reaksi. Nah, ketika aksinya tidak berbalas itu disebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangannya. Contohnya seperti itu. Ini sekedar bergurau ya, gue nggak terlalu serius. Jadi kalau
Kalau ada reaksi berarti jadian gitu. Tapi kalau tidak ada reaksi berarti itu putus. Oke, ada satu kotak didorong ke arah ini disebut aksi, maka perlawanan kotak ke kanan disebut reaksi. Jika aksi lebih besar dari reaksi, maka kotak akan bergerak ke arah kiri. Jika aksi lebih kecil daripada reaksinya, pasti bergerak sebelah ke arah kiri. Jika aksi sama dengan reaksi, kotak tidak akan bergerak ke dia. Jadi usaha yang didorong ke arah kiri sama dengan reaksinya, maka kotaknya akan diam. Apakah mungkin reaksi lebih besar dari aksi? Ini pertanyaannya. Apakah mungkin reaksi lebih besar dari aksi? Tergantung jawabannya ya. Jika reaksi yang diberikan kotak ini adalah gesekan antara kotak dengan lantai, maka tidak mungkin reaksinya lebih besar ya. Atau jika di sini ada orang, jika ada orang di sini, ini orangnya 2, tapi di sini orangnya 3 atau 4, ini dorong ke sana, aksinya ke sana. Kalau reaksinya lebih besar, bisa saja kotaknya akan bergerak ke kanan besar. Tapi jika mengandalkan gesekan antara lantai dengan kotak, tidak mungkin reaksinya dia lebih besar dari aksi. Jika sudut lantainya datar atau 0 derajat, tapi kalau sudut lantainya miring, lantainya licin, kotaknya berat, bisa saja kotaknya didorong menanjak, kemudian lantainya licin, aksi yang diberikan terhadap kotak bisa saja lebih kecil dari aksinya ya. Kalau dari kotak dan gesekannya biasanya lebih besar daripada reaksi dan orang yang melakukan ini. Oke, yang berikutnya yang perlu dipahami tentang gaya adalah gaya bisa dipindahkan ya. Gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerjanya. Jadi kalau garis putus-putus ini disebut sebagai garis kerja gaya, kemudian gayanya berhubung dengan garis putus-putus ini, maka yang awalnya di titik 1 ini saya bisa pindahkan ke titik 2. Awalnya di titik 1 saya bisa pindahkan ke titik 2 sepanjang satu garis. Tapi kalau yang awalnya di titik 1 ini saya pindahkan menuju di sana nggak boleh ya. Atau ini saya pindahkan ke sebelahnya nggak boleh karena tidak satu garis dan satu garis itu lurus begini. Jadi satu ini bisa dipindahkan ke titik mana saja sepanjang satu garis seperti ini, satu garis. Kalau ada garis gayanya cuma di sana, maka dia juga bisa dipindahkan gayanya ke sembarang titik sepanjang garis gayanya yang miring nanti. Yang penting tidak boleh dari satu garis. Maka itu kalau di titik 1 ini seandainya ya, gaya titik 1 saya pindahkan ke gaya garis sebelahnya tidak boleh. Dia tetap satu garis ini. Cuma ini saya ingin menunjukkan bahwa titik 1 bisa berpindah ke titik 2 sepanjang satu garis. Ada beberapa macam gaya yang kita kenal yang di lingkungan kita sehari-hari. Ada namanya gaya otot. Gaya otot merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh tarikan dan dorongan. Gaya otot dihasilkan lewat kinerja otot manusia. Gaya tegas merupakan salah satu jenis gaya yang dihasilkan oleh tegas atau benda elastis. Contohnya kita merasakan busur dari busuran tanah dari busurnya, atau
melepiskan anak-anak dari musuhnya itu disebut sebagai gaya tegas. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi dua benda yang bergesekan antara dua permukaan datar. Itu gaya gesek. Gaya gravitasi semua sudah tahu ya. Gaya gravitasi merupakan gaya yang terjadi akibat adanya gravitasi bumi. Contohnya apa? Semua benda yang kita ke atas akan selalu jatuh ke permukaan bumi. Kemudian gaya magnet merupakan salah satu gaya sentuh yang berasal dari benda magnetis. Kayaknya ditemukan oleh dorongan tertarikan dari magnet pada benda logam. Kemudian gaya listrik merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh muatan listrik. Jenis gaya ini terjadi karena suatu benda dialiri oleh listrik. Jadi gayanya bisa sentuh, bisa tak sentuh. Kalau gravitasi itu kan gayanya kita untuk membuat benda turunnya itu tidak perlu menyentuh dia. Magnet juga begitu. Magnet dengan magnet kalau kita kutubnya sama kita dorong kan dia saling mendorong gitu. Bukan cara menarik tapi kayak menolak itu juga tidak sentuh, kayaknya tak sentuh. Kalau itu bisa manfaatnya banyak ya. Kalau gaya gesek salah satunya itu bisa digunakan untuk tiang panjang ya. Jadi orang kalau orang bangun tangannya jelek kita bisa membuat fondasi tiang panjang dengan memanfaatkan gaya gesek gitu. Gaya gesek adalah tiang panjang dengan tanah di sekitarnya. Kalau magnet, nah ini bisa juga digunakan untuk yang sekarang kan kereta ya, kereta cepat itu keretanya itu sudah tidak menyentuh ke rel lagi gitu, melayang. Salah satu bentuk pemanfaatan. Oke, tapi kita sudah lihat ya, gaya itu bisa tunggal, bisa juga lebih satu ya, bisa jamak maksudnya ya. Jadi gaya itu bisa tunggal, bisa jamak, bisa searah, bisa berlawanan. Jadi kalau kita menggabungkan satu gaya terapi itu disebut sebagai resultan gaya. Resultan sendiri bisa diartikan sebagai penjumlahan. Kalau diartikan resultan gaya, yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam sebuah sistem. Resultan gaya merupakan suatu benda yang berwarna besar dan juga nah, resultan gaya itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah resultan gayanya searah. Jadi contohnya ada kotak, ini ada gaya F1, F2 yang berusaha menarik. Maka resultan gaya adalah penjumlahan dari dua buah gaya F1 plus F2 plus F3 sampai F ke N N banyaknya gaya. Kemudian yang kedua adalah resultan gaya berlawanan arah. Jadi resultannya melekat, resultannya adalah F1 min F2 di mana F1 nilainya selalu lebih besar dari F2. Seperti itu ya. Atau bisa juga berdasarkan arah tanahnya. Jika F1 nya ke kanan maka positif ya. Ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Nah, jadi kalau menjumlahkan resultan gayanya atau menambahkan gayanya, maka F1 nya plus dikurangi F2 gitu. Demikian juga sebaliknya, kalau ini F2 ini F1, maka F2 nya plus F1 nya min ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi arah tanah kemana itu menunjukkan nilainya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Terus bagaimana cara mencari arah dan bisa pakai resultan dari vektor? Macam cara yang dapat digunakan untuk menentukan resultan vektor. Kita di grafik itu grafis menggambar. Ketika menggunakan grafik, penggambaran vektor harus sesuai
dengan skala sebenarnya. Arah vektor sesuai dengan arah anak panah vektor, dan besar vektor harus sesuai dengan panjangnya. Setelah itu kita tetap menggunakan metode penjumlahan atau pengurangan vektor untuk menentukan besar arah resultan vektor. Setelah didapatkan ukur panjang dan arah vektor menggunakan kusur derajat. Jadi saya punya, ini contohnya, saya punya gaya ke atas vertikal sebesar 3 Newton. Kemudian saya punya gaya ke kanan horizontal sebesar 4 Newton. Berapa resultan gayanya? Maka saya jika dikerjakan menggunakan metode grafik atau grafis, maka saya harus menggambar. Contohnya, skalanya lagi. Skala gayanya 1 Newton sama dengan 1 cm. Contohnya saja, 1 Newton sama dengan 1 cm. Maka kalau ada gaya 3 Newton, maka saya gambarkan 3 cm naik. Ya. Kemudian horizontалnya 4 Newton. Karena skalanya 1 Newton sama dengan 1 cm, maka ini saya gambarkan 4 cm. 4 cm. Kemudian berapa resultannya? Maka kita gambarkan, kita ambil garis rambut putus-putus sejajar dengan 4. Kemudian di ujung ini kita bikin garis putus-putus sejajar dengan garis vertikalnya. Kemudian di depannya ini kita tarik garis dari pangkalnya sini titik 0 ke ujungnya sini. Kemudian kita ukur dengan garis. Ternyata hasilnya 5 cm. Karena skalanya 1 cm sama dengan 1 Newton, sedangkan ini 5 cm, maka resultan gayanya nilainya adalah 5 Newton. Itu cara grafik atau cara grafis atau cara dengan menghitung dengan proses penggambaran. Terus yang kedua adalah menghitung dengan cara analitik atau analisis. Analitik atau analisis dia bukan melalui proses gambar lagi, tapi dengan rumus. Dan setelah itu gambarnya tadi vertikalnya kemudian saya bikin sketsa kira-kira resultan gayanya arahnya kemana, sama seperti tadi ya. Kita membuat garis putus-putus sejajar dengan horizontal. Kemudian kita bikin garis putus-putus sejajar vertikal. Kemudian kita potongnya di sini. Kemudian kita mau buat garis dari 0 pangkalnya ini ke titik potongan tersebut. Kita sketsa. Jadi vertikal kita misalkan A. Ya. Dan horizontal kita misalkan B. Jadi kita pakai rumus, kalau mencari teori A-nya ini, B-nya ini, maka mencari sesungguhnya kita bisa menggunakan dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah sebenarnya adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah G kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bukan C ya, B ya. Jadi rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang kita mengenal dulu ya. Kalau ini A, ini B, ini C. Tapi prosesnya ini sekarang ini A, ini B, ini R. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau mencari R berarti R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 kuadrat 9 ditambah 16 berarti 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi sama ya. Jadi diperhatikan kalau pakai grafis hasilnya 5, kalau pakai analitis atau analitik hasilnya 5. Jadi pakai metode apapun hasilnya akan sama. Jika hasilnya berbeda bagaimana? Ya salah berarti. Mungkin perbedaan terjadi sekarang ini tidak
sama, atau mungkin garisnya nggak cocok, bisa juga beda. Terus kemudian analitik garisnya ini pas bilangan 2 ya, 3 dan 4. Kalau pakai koma-koma bisa saja terjadi menggunakan desimalnya bisa berbeda. Jadi pada prinsipnya baik kita menggunakan metode grafik atau metode analitik, metode gambar ataupun metode perhitungan, itu harus menghasilkan nilai yang sama. Jadi kita pada soal yang pertama ya. Sebenarnya tak bermasa diletakkan di atas bidang belakang yang licin. Kemudian seorang anak mendorong dengan garis besar 20 meter belakangnya. Namun ada seorang lain yang mendorong kotak dengan arah berlawanan ke kiri. Bagaimana kotak menjadi tidak bergerak? Kuncinya adalah kotaknya tidak bergerak, berarti diam. Ini digambarkan pada skema berikut. Selanjutnya, apakah gaya yang diberikan oleh anak lain tersebut? Jadi tulisan soalnya adalah suatu kotak yang didorong oleh anak pertama dari kiri sebesar 20 Newton. Kemudian kuncinya adalah kotak tidak bergerak, artinya kotaknya diam. Nah, kotaknya diam berarti antara reaksi dan reaksi berarti sama betul. Kalau kotaknya tidak bergerak, maka antara aksi dan reaksinya sama. Aksi oleh anak satu sebesar 20 Newton, maka reaksi yang diberikan harus sebesar 20 Newton juga betul. Cuma arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan, arah yang kedua ke kiri. Itu kalau anak kecil kan memang sukanya begitu ya. Ada kota didorong gitu. Kalau ada teman bermain itu dorong-dorongan gitu. Kalau yang anak satu yang lebih besar nanti terkena ke sini. Anak dua yang lebih besar penekanan pasti kan gitu. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah contoh soal yang kedua ya. Pertanyaan dibalik ya, itu tadi ya. Untuk kotak biasa diletakkan di atas bidang dada yang licin. Kenapa licin ini dijadikan patokan? Karena dianggap bahwa tidak ada reaksi antara kotak dengan lantai sehingga tidak digesekkan, tidak digesekkan. Kemudian seorang anak ingin mendorongnya dengan gaya sebesar 20 Newton. Karena pertama itu dorong makanan 20 Newton. Namun ada seorang anak lain yang mendorong kotak arah berlawanan sebesar 50 Newton. Pertanyaannya, ke arah mana kotak akan bergerak? Jadi seperti itu. Jadi kalau resultan ini F satunya 20, F 2 nya 50. Maka L-nya adalah S1 ke kanan positif, F2 ke kiri negatif. Ya, sehingga L sama dengan F1 F2 kanan ke kiri, sehingga L sama dengan 20 min 50. L-nya hasilnya 20 dikurangi 50, hasilnya min 30. Tanda lurus itu menunjukkan arahnya ke kiri, betul. Arahnya ke kiri. Besarnya berapa? 30 Newton. Selisih antara 20 dan 50. Jadi kotak akan bergerak ke arah kiri. Oke, yang berikutnya soal yang ketiga. Dua orang anak menarik kotak ke arah kiri. Anak satu, anak dua bergerak ke arah kiri dengan gaya 10 Newton dan 25 Newton. Namun ada seorang anak lain yang menarik kotak dengan arah yang berlawanan. Ini iseng ya, anak ketiga ini iseng. Anak satu dan dua mungkin lagi menarik kotak, mungkin lagi narik troli ke arah kiri. Nah, kemudian anak yang ketiga ini dia mengendap diam-diam, kemudian ditarik ke arah kanan. Bagaimana harus diberikan anak ketiga agar kotak tidak bergerak? Kuncinya adalah kotak tidak bergerak. Kotak itu diam. Nah, kalau kotaknya diam berarti aksi dengan reaksi nilainya sama. Betul, nilainya sama.
ini aksinya ke sana dengan reaksinya sama, sehingga kotaknya akan menjadi diam. Nah, sekarang berapa resultan ke arah kiri, maka dijumlahkan F1 dan F2. F1 nya 10 ditambah F2 nya 25, totalnya adalah 35 Newton ke arah kiri. Maka berapa gaya yang harus diberikan anak ketiga sehingga kotaknya diam? Maka gaya yang diberikan sebesar gaya aksinya. Aksinya berapa? 35 Newton. Gaya aksinya 35 Newton. Oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama ya. Silahkan kalau belum jelas silahkan dibolak-balik. Lagi maksudnya videonya, terus ada yang kurang jelas silahkan tanya di Google Classroom boleh, atau di WA, di grup WA juga boleh. Selamat pagi, siang, atau malam. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.